Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat LTV, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan Anda selalu sehat, tetap semangat menjalankan aktivitas sehari-hari. Senang sekali hari ini LTV kita akan berbincang bersama dengan narasumber yang luar biasa. Di talk show hari ini kita akan berbincang dengan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Beliau adalah sosok yang memiliki peran strategis dalam mengelola tata kelola dan akuntabilitas Kementerian Agama. Suatu kehormatan sekali saya dapat berbincang bersama beliau adalah Dr. Haji Faisal Ali Hashim, SE, MSI, CA, CSIP. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Anda. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Kapan Pak nyampe di Palembang? Alhamdulillah ini semalam pas habis maghrib lah nyampe. Oh udah nyampe di Palembang Iya, Pak iya. ya? Gimana Palembang Pak? Udah makan tempe Pak? Iya alhamdulillah saya senang ke Palembang. Setiap ke Palembang nih suasananya ya sedikit membuat rileks pikiran kita dan tentu itu mudah-mudahan juga membuat kinerja kita lebih baik lagi ya. Harusnya gitu ya Pak ya. Apalagi Ya, ngeliat ya. studio LTV ini Pak. Ya, gimana, Pak? saya kira luar biasa. Ini ya saya surprise ya karena di Pusdiklat Jakarta saja ini belum pernah ini Balitbang ya. Saya baru yang kedua nih ya. Setelah yang pertama saya ke Surabaya, yang kedua ini yang saya kunjungi. Alhamdulillah saya ini surprise banget ini melihat studio yang luar biasa ini. Dan mudah-mudahan ini kalau ini dikembangkan terus-menerus, ini beberapa program-program Kementerian Agama ini bisa lebih efektif lagi ya. Ya saya kira. Profesional sekali ya Pak ya. Ya luar biasa ini. Ini kan zaman sekarang kan zaman sudah digital semua. semua ya. Jadi ya cuma memang tantangan kita kalau seperti ini sekarang ini bagaimana membuat konten yang kreatif ya. Sekarang kan nggak susah lagi ya karena platform media sosial begitu banyak ya. Jadi orang sekarang bisa bikin apa saja gitu. Nah tantangannya membuat kontennya itu yang saya kira itu jadi makanya isi orang di BDK ini harus yang kreatif juga ya, yang anak-anak muda ini Pak kepalanya harus ngerekrut banyak anak-anak muda nih yang lebih sebuah kontennya lebih kreatif ya, sehingga menarik perhatian masyarakat. Betul. Sehingga masyarakat juga lebih tahu ini. Dan saya kira ini kalau ini Pak nanti bisa memberdayakan semua kantor unit kerja kita ya di Kementerian Agama ini untuk lebih mengkampanyekan semua program-program Kementerian Agama melalui jalur digital ini. Betul. Saya kira luar biasa. Melalui LTV great, gitu ya Pak. excellent. Luar biasa. Salah satu konten kreatif yaitu kebetulan Pak Irjen datang ke Palembang ya kita undang karena ini suatu konten yang menarik nih. Kita ngobrol tentang tugas dan juga wewenang dari Irjen Kemenak gitu Pak ya. Nah apa aja sih Pak aspek pengawasan dan juga apa saja yang menyangkut ranah kerja yang dilakukan oleh Inspektur Jenderal terhadap khususnya nih unit kerja Balai Diklat Keagamaan Palembang nih Pak. Jadi gini ya, Inspektorat Jenderal itu kan alatnya pimpinan ya, dalam hal ini Bapak Menteri Agama. Dia alat untuk memastikan tujuan organisasi itu tercapai secara efektif, efisien dan ekonomis ya. Sehingga di dalam rangka memastikan tujuan itu tercapai secara efektif, maka salah satu peran dari Irjen itu adalah memetakan risiko tujuan yang mengancam pencapaian tujuan itu harus dari awal dimitigasi, diidentifikasi. Nah lalu nanti dibuatkan mitigasi sehingga tujuannya bisa tercapai. Nah lalu peran kedua kita itu adalah memberikan early warning ya. Jadi auditor internal itu harus bisa memberikan early warning kepada semua satuan unit apabila dirasakan ada hal-hal yang mengancam tadi pencapaian tujuan ataupun ada potensi hambatan yang terjadi di lapangan. Dan yang terakhir peran kita itu lebih bagaimana mendorong agar semua unit kerja kita itu tata kelolanya lebih bagus, ya pengendaliannya lebih bagus.
Dan pada akhirnya nanti layanan dari Kementerian Agama itu juga dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Saya kira secara umum peran kita ke sana ya, bagaimana layanan-layanan kita di Kementerian Agama ini kan, layanan kita di Kementerian Agama ini kan kita punya satuan kerja keuangan itu ada sekitar 4.500. Kemudian kalau kita hitung dengan kantor urusan agama dan madrasah-madrasah, unit kita kerja itu seluruh Indonesia sekitar 12.000. Wow. Nah, 12.000 dengan pegawai kita saat ini lebih kurang 280.000. Nah, dengan jumlah yang begitu besar, nah tentu banyak harapan-harapan masyarakat kita yang kepada Kementerian Agama agar memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat. Nah, ini yang kita ingin jaga. Layanan-layanan kita ke masyarakat itu, masyarakat puas dengan berbagai layanan yang diberikan oleh Kementerian Agama. Saya kira secara umum peran Irjen itu adalah ke sana ya, memastikan pelayanan publik kita itu berjalan secara efektif dan efisien gitu. Yang paling utama itu ya Pak ya, karena itulah yang menjadi tolak ukur dalam penilaian, yaitu pelayanan publik itu. Iya, pelayanan publik ya. Ya, pelayanan publik. Pak, kalau misalnya pada saat turun ke lapangan nih ya, seperti yang Bapak lakukan sekarang nih ya, ini apalagi ke UPT, apa nih Pak yang paling menjadi konsen selain tadi ya, kita mengkampanyekan, kemudian juga melihat dan bagaimana sih proses pelayanan publik mereka, apakah memang sesuai dengan akuntabilitas, transparansi gitu ya, apalagi nih yang menjadi konsen utama ya Pak? Ya, sebenarnya setiap kali kunjungan saya ke daerah itu kan di samping juga memastikan bahwa pelayanan kita berjalan secara efektif, tapi juga saya melihat sejauh mana prasarana kita di daerah-daerah itu seperti apa yang masih kekurang dan apa yang masih harus kita support ya kepada teman-teman di lapangan agar mereka bisa bekerja lebih baik. Dan yang tentu yang selalu saya kedepankan kepada teman-teman, saya ingin selalu memberikan semangat untuk tidak lelah melakukan inovasi-inovasi. Bahwa Kementerian Agama memang selalu disebut sebagai anggaran yang mungkin 5 terbesar di kementerian lembaga, tetapi anggaran kita hampir 59% itu habis buat belanja pegawai. Sehingga praktis yang bisa untuk kegiatan yang selain belanja pegawai yang mandatori seperti BOS, PIP, KIP yang sifatnya wajib, itu bisa menghabiskan anggaran kita juga sekitar hampir 35-40%, sehingga praktis yang bisa digunakan tuh rehab hanya ya sekitar 5-10% gitu. Jadi memang sangat dengan luas yang tadi saya bilang unit kerja begitu luas, cukup tantangan kita di situ. Maka setiap kali saya kunjungan ke daerah, saya ingin teman-teman selalu kreatif ya, dengan segala keterbatasan yang ada, kreatif untuk membuat ruangan kita menjadi lebih menarik tampilannya. Saya senang lah ini di LTV saya kira luar biasa BDK ini dengan keterbatasan yang ada, memperlihatkan nuansa yang tidak kekinian ya. Ya tidak kalah ya. Ya lebih ke sana lah, lebih ya setiap kunjungan ke daerah ya selalu seperti itu gitu. Bagaimana untuk bisa memotivasi juga gitu ya, agar ada kreativitas yang dilakukan gitu ya. Ya karena gini ya, ini zaman kan sudah berubah ya. Sudah berubah, tantangan juga berubah. Harapan-harapan masyarakat juga semakin berubah ya kepada kita. Nah, cara kerja kita tuh tidak boleh cara kerja pola lama gitu ya. Ya menunggu, didatangin ya, kita harus jemput bola gitu. Ini yang memang, nah seperti di Balai Diklat ini. Di Balai Diklat ini kan bagaimana mendorong agar sumber daya manusianya menjadi lebih profesional, kompeten gitu, dan ini tuntutan zaman. Maka oleh karena itu kurikulum di Diklat pun tidak boleh ke kurikulum konvensional gitu. Jadi cara ngajar yang konvensional, yang ngajarnya mungkin juga nggak pernah update informasi ya, gimana kita bisa mengikuti perkembangan zaman kalau misalnya Widya Suara atau instruktur nggak pernah mengupdate kemampuannya. Nah ini yang saya kira sekarang juga dilakukan oleh Pak Kaban di pusat, Pak
Prof. Suyitno yang sekarang mendorong agar WI kita ini juga sudah harus semakin lebih kompeten ya, profesional gitu. Ya kalau kita seorang pengajar nggak pernah mengupdate, memutakhirkan kemampuan mengajar, bahan ajar, ya mahasiswa akan nyari di saluran lain. Sekarang kan nggak susah, Mbak. Semuanya ada. Nah, sekarang semuanya coba sekarang saya selalu bilang ke teman-teman ya, tantangan sekarang kita di perguruan tinggi ataupun di balai-balai diklat itu adalah media sosial. Ya. Orang belajar apapun sekarang di YouTube tuh bisa belajar apapun. Gitu. Jadi makanya kalau kita nggak terus mengupdate kemampuan, ya kita akan tidak menarik. Ya. Gitu. Jadi memang itu yang menjadi lebih fokus kita ke sana. Gitu. Tapi ini Pak, ngomong-ngomong sepanjang karir nih Pak ya dalam Irjen ini Pak, kira-kira temuan jenis yang seperti apa sih yang mungkin sering lah ya, yang menjadi temuan atau yang perlu sedikit diperbaiki gitu. Menurut Bapak tuh, terus kenapa tuh Pak? Nah ini memang gini, salah satu faktor yang menyebabkan, misal seperti gini ya, tata kelola, masa administrasi, pertanggungjawaban yang masih belum sesuai ketentuan misalnya ya, ataupun masih ada pola pembelajaran yang tidak tepat gitu. Nah kalau kita lihat itu kan umumnya karena memang itu yang selalu saya bilang, peran seorang pemimpin itu tidak hanya sekedar sebagai manajer gitu, tapi juga harus melakukan check and recheck kepada seluruh aktivitas yang ada di kita ya, di semua aktivitas. Nah, seorang pemimpin harus memberikan perhatian yang cukup gitu. Jadi kalau kita lihat sekarang problem-problem kita yang terutama di balai diklat, lebih kalau kita melihat itu ya masalah kurikulum yang masih belum update, yang tadi yang saya sebutkan dengan kekinian gitu ya. Nah, tentu ini harus ditingkatkan kompetensi juga kan. Gitu, di samping memang kita terus ya prasarana kita perkuat gitu ya, dengan anggaran yang terbatas tapi tetap kita harus perkuat prasarana gitu. Yang saya kira problem utamanya adalah komitmen pimpinan ya. Jadi seorang kepala balai diklat tidak hanya sekedar sebagai seorang manajer, tapi dia juga sebagai leader. Nah, leader itu dia harus terus mendorong anak buahnya untuk bisa melahirkan gagasan-gagasan baru, inovasi-inovasi. Nah, saya kira dengan inovasi-inovasi insya Allah masyarakat akan makin senang pada BDK ya. Jadi saya selalu bilang ya harus berpikir cara lain gitu ya. Kadang-kadang kan gini ya, teman-teman melakukan inovasi takut aturannya nggak sesuai aturan ataupun aturannya nggak mendukung. Saya kira nggak perlu harus kita takut. Kalau kita worry dengan kesalahan-kesalahan, ya kita tidak akan kreatif gitu. Betul. Jadi yang perlu dijaga adalah pengendalian, governance-nya ada nggak gitu. Itu yang makanya harus. Nah sebenarnya ke depan tuh kita ingin dorong semakin banyak unit-unit kerja kita itu semakin menjadi BLU ya, Badan Layanan Umum. Jadi semakin banyak kreativitas. Ya, semakin kalau jadi BLU itu kan dia akan lebih fleksibel di dalam pengelolaan keuangan gitu. Jadi memang ini yang kita satupun BDK kita belum ada yang BLU ya. Mungkin nanti kalau saya lihat nih Palembang memenuhi untuk BLU, saya akan dorong jadi BLU lah ya ke depan gitu, supaya kalau balai diklat ini ada BLU, dia bisa semakin kreatif menjual diklat-diklatnya kepada masyarakat ya. Jadi nanti bisa aja bersaing BDK dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di perguruan tinggi juga kan gitu. Untuk misal seperti tadi ini bikin pelatihan tentang konten kreator, sosial media untuk sosial media gitu kan bisa jualan seperti itu ya. Nah ini yang mungkin selama ini mungkin BDK belum sampai ke sana gitu, yang jual berbagai pelatihan yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Nah karena memang selama ini BDK kita lebih banyak ditujukan untuk meningkatkan kapasitas SDM kita di internal. Jadi mungkin ya belum besar, tapi ke depan kalau sudah BLU ya mungkin 70% internal, 30% buat luar ya. Kan bisa aja gitu. Benar. Ya. Jadi nanti kalau BDK bisa jualan paket-paket pelatihan keluar, nah dia kan ada sumber. Nah, dengan sumber dia bisa mengoptimalkan
untuk pemeliharaan fasilitas yang ada di kita. Infrastruktur bisa gitu. dibangun lagi. Ya, ini saya akan ngomong nanti dengan Pak Kaban. Kemungkinan kita bisa dorong Palembang ini menjadi BLU gitu ya. Ya tentu nanti harus dipersiapkan. Kalau BLU itu juga nggak mudah ya. Jadi harus ada kesiapan SOP-nya, layanan publiknya juga harus diperkuat gitu. Saya kira insya Allah dengan apa ya, saya lihat perubahan yang ada di sini, saya yakin. Dan nanti dari Ijen kita akan dampingi mereka supaya ikut bisa jadi BLU ya. Terima kasih banyak Pak, luar biasa. Pak, selain itu Pak, selain fungsi pengawasan, tadi juga sih sebenarnya Bapak juga sudah mengatakan pendampingan gitu ya Pak ya. Apalagi nih Pak peran yang kita untuk Irjen sendiri untuk bisa memastikan fungsi Kementerian Agama ini bisa berjalan dengan baik. Jadi yang lebih fokus sebenarnya gini ya, kita di Irjen tuh mengawasi itu sebenarnya kita melihat dulu apa sih yang menjadi program prioritasnya Presiden, kemudian program prioritasnya Menteri. Ya, ini kita tiap tahun kita petakan dulu itu program prioritasnya Presiden apa, program prioritasnya Pak Menteri apa. Nah, kita ingin pastikan semua unit-unit kerja kita itu sudah merencanakan program kerja apa yang menjadi kehendak prioritas dari Bapak Presiden dan Bapak Menteri. Ya, kita pastikan perencanaannya harus betul-betul dipersiapkan dengan baik. Pelaksanaannya juga harus betul-betul sesuai dengan regulasi yang ada. Lalu nanti pertanggungjawabannya juga dibuatkan sehingga pada saat nanti diperiksa oleh BPK tidak ada kendala terhadap pelaksanaan program. Dan dari sisi samping akuntabilitas juga masalah kita bicara efektivitas. Jadi itu. Nah, lalu setelah program prioritas itu kita juga melihat, menyasar, menjaga akuntabilitas terhadap kegiatan-kegiatan yang bersentuhan ke masyarakat ya. Seperti misal bantuan masjid, bantuan prasarana untuk madrasah, kemudian ada bantuan-bantuan untuk majelis taklim, segala macam. Itu ya semua itu kita kawal. Kita ingin pastikan semuanya, semua bantuan-bantuan itu sampai ke masyarakat tanpa ada potongan 1 sen pun gitu. Makanya pada kesempatan ini saya ingin sampaikan ke masyarakat, kalau Anda merasakan itu ada bantuan dari Kemenang yang tidak utuh diterima, sekarang laporkan aja ke Irjen ya. Kita nanti kan ada di Irjen ada sisi informasi pengaduan masyarakat, SIMDUMAS. Ya, nanti dilaporkan ke situ dan tentu disertai dengan bukti-bukti yang cukup dan identitas pelapor itu jelas, pasti akan kita tindak lanjuti. Nah, nanti masyarakat yang melapor kalau identitasnya jelas, kita akan buka akses untuk bisa memonitor penanganan pengaduan oleh Irjen itu seperti apa gitu. Jadi arahnya ke sana ya, secara umum kita ingin pastikan program prioritasnya ini. Yang berikutnya adalah kita ingin semua layanan masyarakat, bantuan diterima dengan. Dan yang lebih penting lagi adalah kita menjaga ya sesuai dengan perintah Bapak Menteri masalah etika pegawai kita ya. Jadi perilaku pegawai kita itu sesuai betul-betul sesuai dengan peraturan. Apalagi Pak Menteri kan suruh menyebutkan ini Kementerian Agama ini kementerian yang menjadang nama agama, sehingga perilaku pegawai harus betul-betul mencerminkan nilai-nilai agama gitu. Nah sebenarnya Kementerian Agama itu kalau pegawai Kementerian Agama itu bekerja sesuai dengan tuntutan agama, saya kira nggak ada kan pelanggaran-pelanggaran di Kementerian Agama, ya. Karena memang sudah sesuai dengan aturan agamanya. Iya, kan di agama kan nggak pernah mengajarin berbuat dosa gitu ya. Tentu misal harus melayani masyarakat, kan selalu dibilang kerja tuh harus ikhlas, memberi harus ikhlas gitu. Nah, kalau semua insan Kementerian Agama itu bekerja melayani masyarakat dengan sepenuh hati, ikhlas, nggak pernah ngutip-ngutip uang gitu segala macam, ya saya kira sudah luar biasa gitu. Artinya masyarakat puas, di sisi lain orang Kementerian Agama juga dapat pahala kan. Saya ngebayangin ya kalau orang Kementerian Agama itu bekerja semua sesuai dengan tuntutan agama, dapat pahala, jadi ladang amal, nanti semua di surga itu orang Kementerian Agama ya. Semua amin.
Itu bener sih Pak, kalau memang itu menerapkan di jiwa gitu ya Pak ya, seharusnya seperti itu. Tapi ngomong-ngomong nih Pak, ngomong-ngomong integritas gitu Pak ya. Boleh lah Pak dikasih poin lah, range lah nilai 1 sampai 10, kira-kira gimana nih Satker Kementerian Agama nih, pegawai maupun pemimpinnya nih Pak, kalau menurut Bapak? Ya kalau saya kan, kalau survei penilaian integritas kan pernah dilakukan oleh KPK ya. Jadi KPK itu merilis hasil nilai integritas Kementerian Agama itu 74. Jadi 74 itu di atas rata-rata nasional. Jadi kalau nasional itu rata-rata 70 Mbak. Jadi kita itu termasuk kementerian yang penilaian integritasnya meningkat dibandingkan tahun lalu. Jadi itu saya kira artinya apa? Apa yang selama ini kita lakukan terkait dengan penilaian integritas itu sudah pada jalur yang benar. Tinggal kita sekarang kita pertahankanlah supaya pegawai kita tetap menjiwai, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Saya kira itu Mbak. Kita bicara ke depan nih Pak, kira-kira nih menurut Bapak 5 tahun ke depan nih akan seperti apa nih Kementerian Agama nih Pak? Saya yakin dan percaya ya, apa yang saya kan jadi Irjen sudah 2 tahun ya di Kementerian Agama, dan sebenarnya perubahan-perubahan di Kementerian Agama sudah banyak Pak. Jadi kita sekarang unit kerja yang menjadi WBK juga semakin menambah. Kemudian juga nilai integritas tadi saya bilang juga meningkat. Kemudian kalau kita lihat survei-survei masalah keterbukaan informasi publik, kemudian masalah indeks kepuasan jamaah haji, kemudian indeks tata kelola di pengadaan barang jasa, itu sekarang meningkat terus Pak gitu. Jadi saya yakin dan percaya kalau apa yang sekarang kita pertahankan dan kemudian juga kita menjaga pegawai kita juga semangat menjaga aturan yang ada, saya yakin dan percaya 5 tahun ke depan itu Kementerian Agama ini nilai integritas itu bisa mencapai 80 di atas 80 ya. Jadi, dan itu sebagai ukuran indikator bahwa Kementerian Agama yang bersih, terpercaya, itu akan betul-betul kita bisa wujudkan, dan tentu menjadi kementerian yang bersih, terpercaya dan melayani masyarakat ya, seperti moto kami di Kementerian Agama, ikhlas beramal. Nah, itu betul-betul kita bisa capai. Saya kira itu Mbak. Oke, terakhir nih Pak, karena Bapak tadi sudah sedikit membawa WBK gitu kan ya, sudah semakin banyak juga di Kementerian Agama. Karena kan ini berhubungan dengan zona integritas gitu, Pak. Ya, apa nih Pak yang perlu dimiliki oleh setiap satker agar khususnya di Kementerian Agama gitu, agar menjadi lembaga yang berpredikat WBK atau WBBM? Ya, jadi kalau satuan kerja ingin mendapatkan WBK, ya di samping sarana prasarana yang harus dibuat senyaman mungkin untuk melayani kebutuhan pelayanan publik yang lebih baik. Kemudian juga dia harus ramah difabel, kemudian juga ramah anak gitu ya. Kemudian juga yang harus diperbaiki adalah bisnis proses. Bisnis proses harus digital, nggak boleh lagi manual. Kemudian metode kerjanya harus sudah co-working semuanya, nggak boleh lagi pendekatan konvensional. Nah, kemudian juga yang paling penting adalah inovasi-inovasi layanan di katakanlah seperti di BDK ini, inovasi-inovasi apa aja yang sudah dilakukan yang membuat BDK itu melayani publik itu lebih baik gitu. Nah, itu yang saya kira yang harus ditonjolkan. Karena kalau satuan kerja itu sudah jadi WBK, dia itu sudah punya modal untuk didorong menjadi WBBM, wilayah birokrasi bersih melayani ya. Nah, kalau nanti kita di Kementerian Agama, kalau unit kerja yang sudah mendapatkan predikat WBM, itu tunjangan kinerja itu bisa naik 30%. Nah, gitu. Malah kalau nilainya di atas 90, dia itu bisa 50% tukinnya naiknya. Jadi kalau sekarang tukinnya misal terima 10 juta, dia bisa tambah 5 juta tiap bulan. Nah, jadi saya kira ini tentu harus berjuang semua kalau ingin mendapatkan kenaikan tukin yang seperti itu. Harus ada upaya untuk menjadikan wilayah BPK. Sekarang kita yang unit kerja yang sudah WBK di BDK itu baru Semarang ya. Oh iya ya. Jadi maka mudah-mudahan nanti
Palembang ini bisa menyusul gitu ya. Menyusul. Ya nanti kalau kemudian kita bisa dorong menjadi WBBM gitu. Ya. Aduh, terima kasih banyak Pak, banyak sekali insight-insight positif Ya. yang bisa diberikan ini khususnya untuk BDK Kota Palembang. Ya. Tentu harapan kita semua ya dengan kunjungan Bapak, kemudian juga dengan support dari Pak Kaban, dari Ya. semua instansi yang lainnya juga untuk sama-sama meningkatkan ini ya agar Ya. harapan kita ya zona integritas WBK, WBBM tadi ya Pak ya bisa tercapai semua. Ya. Pak sehat selalu, terima kasih. Ya terima kasih banyak. Mbak. Senang Sudah bisa berbincang-bincang dan kenal. menginspirasi. Mohon maaf masih belum punya waktu yang lebih lama untuk ngobrol. Iya, nggak apa-apa, nanti kapan-kapan Ya. ngobrol lagi mudah-mudahan Ya, insya Allah. Pak ya. Ya. Sobat LTV, terima kasih. Inilah akhir perbincangan kami bersama dengan Irjen Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Faisal. Kita di hari ini mudah-mudahan kami bisa berbincang kembali dan bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih Sobat LTV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai jumpa. warahmatullahi wabarakatuh.